Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmawati Santoso, NIM 199200011 akan mempresentasikan hasil tugas besar saya pada mata kuliah Teknik Komunikasi dan Presentasi PL1202 SAPPK Cirebon. Pada tugas besar kali ini, saya akan mengangkat aspek fasilitas perlengkapan jalan di persimpangan pojok Jalan AM Sangajigonov kilometer 12, Distrik Laurung, Kota Sorong. Deskripsi wilayah. Berdasarkan data BPS Kota Sorong tahun 2020, jumlah penduduk di Distrik Laurung ini mencapai 13.849 jiwa dengan kepadatan 155,90 jiwa per kilometer persegi. Persimpangan pojok Jalan AM Sangajigonov sendiri terletak di kilometer 12 masuk, Kelurahan Klasaman, Distrik Laurung, Kota Sorong, Papua Barat dengan klasifikasi berupa persimpangan prioritas tanpa rambu dan marka, di mana persimpangan ini hanya mengandalkan kepatuhan pengguna jalan terhadap aturan pemberian prioritas untuk berjalan duluan bagi suatu arus lalu lintas. Persimpangan ini masuk dalam kawasan peruntukan permukiman berkepadatan tinggi dan subpusat kegiatan perdagangan dan jasa di Distrik Laurung. Berdasarkan potensinya, sebagai subpusat kegiatan perekonomian tingkat distrik, banyak toko, rumah makan, hingga kafe berjajaran di sepanjang jalan. Selain itu, persimpangan ini juga merupakan muara dari berbagai kawasan permukiman. Di sekitaran persimpangan ini juga terdapat cabang bank, KUD, dan sekolah, yaitu SD Negeri 68, SMP Algebra, dan SMA Averos. Jalan AM Sangajigonov sendiri merupakan jalan utama menuju Sorong Makbon yang merupakan rute jalur darat Sorong Tambrau dan Sorong Manokwari. Hal-hal tersebut akan berimbas pada padatnya intensitas lalu lintas di Jalan AM Sangajigonov, terutama di persimpangannya. Maka klasifikasi persimpangan pojok harus diubah karena sudah rawan memicu kecelakaan dan diperlukan fasilitas perlengkapan jalan yang sesuai dan memadai di persimpangan tersebut. Idealnya, setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan, karena keberadaan fasilitas perlengkapan jalan itu sendiri akan berperan dalam mengatur pergerakan arus lalu lintas dan meningkatkan keselamatan jalan. Namun, berdasarkan kondisi faktualnya, ternyata ketidaktersediaan fasilitas perlengkapan jalan di persimpangan Jalan AM Sangajigonov sendiri mencapai 89%, di mana persoalan ini terletak pada tidak adanya peraturan yang mengatur kecepatan dan posisi kendaraan ketika melalui persimpangan. Tidak ada juga peringatan dari jauh jika akan ada persimpangan, sehingga berbahaya bagi pengendara yang tidak pernah melalui persimpangan tersebut. Tumpukan ban di tengah persimpangan juga membuat pengendara bingung apakah harus jalan memutari ban atau tidak. Selain itu, tidak tersedianya trotoar di sisi jalan juga membahayakan untuk pejalan kakinya sendiri dan untuk pengendara yang lewat, apalagi jika ada pejalan kaki yang nekat menyeberang. Untuk itu, diperlukan solusi berupa pengadaan fasilitas perlengkapan jalan di persimpangan Jalan AM Sangajigonov ini. Sesuai dengan kondisi persimpangan, maka dibutuhkan pengadaan warning light, marka jalan, trotoar, dan rambu lalu lintas. Ini adalah sketsa dari penerapan solusi yang diberikan dan telah disesuaikan dengan karakteristik persimpangan Jalan AM Sangajigonov kilometer 12. Di sini, warning light diletakkan di masing-masing sisi kiri ruas jalan untuk memberikan peringatan kepada pengendara dari sisi tersebut untuk berhati-hati dan menurunkan kecepatan berkendaranya. Ban yang awalnya terletak di tengah persimpangan juga dihilangkan karena akan membuat pengendara bingung dan tidak digantikan dengan bundaran karena akan membuat jalan menjadi lebih sempit. Kemudian di sini perlu sekali untuk diletakkan marka jalan berupa zebra cross pada masing-masing ruas untuk pejalan kaki, marka pembatas untuk batas tepi jalur, dan marka pembagi jalan yang memisahkan jalur kanan dan kiri. Di sini juga harus disediakan rambu peringatan paling tidak 50 meter sebelum perempatan agar pengendara yang baru pertama kali melewati jalan tersebut tidak kaget dan segera mengatur kembali laju kendaraannya. Dibangun juga trotoar dengan lebar minimum 1,5 meter sesuai petunjuk perencanaan trotoar Dirjen Bina Marga. Sekian presentasi tugas besar Teknik Komunikasi dan Presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.